Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya Lutfi Faisal Mahfud. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas past perfect tense dalam bahasa Inggris. Jadi tonton video ini sampai habis untuk memahami konsep secara mendalam dan melihat bagaimana tense ini digunakan dalam berbagai kalimat. Pertama teman-teman semua, mari kita lihat definisi dari past perfect tense yang ada di kolom paling kanan. The past perfect expresses an activity that was completed before another activity or time in the past. Jadi past perfect tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai sebelum aktivitas atau waktu lain di waktu lampau. Jadi bentuk waktu ini menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi dan selesai sebelum peristiwa lain di waktu lampau. Sekarang kita beralih ke garis waktu yang ada di kolom paling kiri. Perhatikan, di sini ada dua tanda X yang menunjukkan dua peristiwa di masa lalu. Jadi past perfect tense digunakan untuk peristiwa pertama, jadi tanda X yang lebih kiri, sedangkan peristiwa kedua, tanda X yang lebih kanan, biasanya menggunakan simple past tense. Oke, selanjutnya terlebih dahulu kita akan mempelajari rumus dari past perfect tense itu sendiri. Saya mulai dari rumus kalimat positif, subject, had, kemudian diikuti oleh verb 3, kata kerja bentuk ketiga, dan diakhiri dengan objek. Selanjutnya untuk rumus kalimat negatif, subject, kemudian had, diikuti oleh not, kemudian verb 3, kemudian diakhiri dengan objek. Selanjutnya untuk rumus kalimat tanya yang positif, jadi to be diletakkan di depan, had, kemudian subject, diikuti oleh verb 3, kata kerja bentuk ketiga, dan diakhiri dengan objek. Dan yang terakhir untuk rumus kalimat tanya yang negatif, had, kemudian subject, diikuti not, selanjutnya diikuti oleh verb 3, dan diakhiri dengan objek. Oke teman-teman semua, kemudian kita langsung akan membuat contoh kalimat menggunakan rumus tersebut. Untuk kalimat positif di sini saya contohkan Jack had eaten before Rose arrived. Jadi Jack sudah makan sebelum Rose tiba. Kemudian untuk kalimat negatif, Jack had not eaten before Rose arrived. Jadi Jack belum makan sebelum Rose tiba. Di sini had not bisa disingkat dengan hadn't. Jadi untuk kalimat yang negatif bisa dibaca dengan Jack hadn't eaten before Rose arrived. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang positif, had Jack eaten before Rose arrived? Apakah Jack sudah makan sebelum Rose tiba? Dan yang terakhir untuk kalimat tanya yang negatif, had Jack not eaten before Rose arrived? Apakah Jack belum makan sebelum Rose tiba? Jadi seperti itu bisa dibuatkan contoh untuk kalimat-kalimat yang lain. Sekarang kita perhatikan contoh kalimat di kolom tengah. Untuk contoh kalimat yang A, Sam had already left by the time Anne got there. Jadi Sam sudah berangkat saat Anne tiba di sana. Di sini peristiwa pertama adalah Sam had already left, yaitu Sam sudah pergi, dan peristiwa kedua adalah Anne got there. Jadi Anne tiba di sana. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang B, the thief simply walked in. Jadi pencurinya masuk begitu saja. Someone had forgotten to lock the door. Jadi seseorang telah lupa mengunci pintunya. Jadi peristiwa pertama yaitu seseorang lupa mengunci pintu, yaitu had forgotten. Kemudian pencuri masuk, yaitu walk in. Untuk contoh kalimat yang C, Sam had already left when Anne got there. Jadi Sam sudah berangkat ketika Anne tiba di sana. Peristiwa pertama adalah Sam sudah berangkat, yaitu had already left. Kemudian peristiwa kedua yaitu Anne tiba, yaitu got there. Sekarang sebagai perbandingan untuk contoh kalimat C, Sam left when Anne got there. Jadi Sam berangkat ketika Anne tiba di sana. First, Anne got there. Di sini untuk peristiwa yang pertama adalah Anne tiba di sana. Second, Sam left. Dan peristiwa kedua adalah Sam berangkat. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya dengan judul Belajar Simple Past Tense Bahasa Inggris, penjelasan lengkap dan contoh kalimat. Silakan dicari di playlist. Di sana dijelaskan bahwa if a sentence contains when, jika sebuah kalimat terdapat kata when, and has the simple past in both clauses, dan mempunyai bentuk simple past tense pada kedua kalimatnya, the action in the when clause happens first. Jadi tindakan pada kalimat yang terdapat kata when terjadi pertama kali. Next, if either before or after is used in the sentence, jadi jika before atau after digunakan dalam kalimat,
The past perfect is often not necessary because the time relationship is already clear. Jadi, the past perfect seringkali tidak diperlukan karena hubungan waktunya sudah jelas. The simple past may be used. Maka, simple past tense dapat digunakan. S, in, E, and G. Jadi, sebagaimana contoh kalimat E dan contoh kalimat G. Selanjutnya, perhatikan untuk contoh kalimat yang D. Sam had left before and got there. Jadi, Sam sudah berangkat sebelum and tiba. Untuk contoh kalimat yang E, Sam left before and got there. Sam berangkat sebelum and tiba. Di sini, kata before sudah cukup menunjukkan urutan waktu. Jadi, kita bisa menggunakan cukup simple past tense saja. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang F, after the guest had left, I went to bed. Setelah tamu sudah pergi, saya tidur. Maksudnya adalah tamu sudah pergi sebelum saya tidur. Sekarang perhatikan untuk contoh kalimat yang G. After the guest left, I went to bed. Setelah tamu pergi, saya tidur. Sama masih seperti sebelumnya. Jadi kata after menunjukkan urutan waktu, sehingga simple past tense bisa digunakan. Dan sebagai catatan bahwa contoh kalimat D dan E mempunyai arti yang sama. Begitu juga untuk contoh kalimat F dan G juga mempunyai arti yang sama. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya adalah past perfect tense digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang selesai sebelum peristiwa lain di masa lampau. Jadi dengan menggunakan kata before atau after, kita bisa menggunakan simple past karena urutan waktunya sudah jelas. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan tentang past perfect tense. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman semua sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Keep practicing dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.